Tahun 2020 di hari Sabtu, Kotaro pergi ke minimarket untuk membeli tom sushi. Sudah lama sejak hari itu, kata Kotaro. Di saat membayarnya, hujan lebat muncul secara tiba-tiba. Beruntungnya Kotaro membawa payung. Kotaro pun keluar dari supermarket itu dan pergi ke pemakaman temannya yang bernama Yuji. Sesampainya di pemakaman Yuji, ia memberikan sushi itu dan ternyata ia juga membeli minuman kesukaan Yuji, yaitu teh hijau. Kotaro tiba-tiba terdengar seseorang yang memanggil Kotaro. Kotaro pun langsung melihat dari arah suara itu. Dan ternyata dia adalah salah satu teman Kotaro dan Yuji, yaitu di masa lalu, yaitu Hisatomi Kiroi, atau yang biasa dipanggil Satomi. Dengan muka marah, Satomi langsung berlari menuju Kotaro dan langsung memegang kerah Kotaro. "Apa yang kau lakukan?" kata Kotaro. Satomi pun menjawab pertanyaan Kotaro. "Seharusnya aku yang menanyakan itu. Apa yang kau lakukan di sini?" Kotaro pun langsung melepas genggaman tangan Satomi. Kotaro terjatuh dan menjatuhkan sushi dan teh Yuji. "Semua ini karena dirimu," kata Satomi. "Jika saja saat itu kau bersabarnya, ini tak akan terjadi, kata Satomi. Pertengkaran pun terjadi di antara mereka yang membuat kerusuhan. Untungnya satpam memisahkan mereka dan mereka berdua pun pulang ke rumahnya masing-masing. Kotaro yang kesal dengan sikap Satomi membuka pintu rumahnya dengan keras yang mengakibatkan salah satu barang jatuh. Setelah dicari, ternyata barang itu adalah hadiah dari Yuji. Ia pun mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. "Oi Kotaro," kata Yuji. "Gak usah teriak bisa gak Yuji?" kata Kotaro. Kotaro pun menghampiri Yuji dan Yuji mengajaknya untuk masuk ke restoran Jepang di dekat situ. Yuji memesan makanan tom sushi dan Kotaro memesan teh hijau. "Wah, minuman kesukaanku, kukira di sini gak ada," kata Yuji. Udah tahu di sini ada sushi, ya ada minuman pendampingnya ya, teh hijau, kata Kotaro. "Ya maaf," kata Yuji. Saat itu Yuji ingin memberikan hadiahnya, tapi di saat bersamaan Kotaro pergi ke toilet. "Maaf Yuji, aku ke toilet dulu bentar," kata Kotaro. Yuji menganggukkan kepalanya. Saat Kotaro ke toilet yang ada di depan restoran sushi, saat itulah kenapa jauh banget sih toiletnya, kata Kotaro. Dor. Terdengar suara tembakan di restoran Jepang tersebut. Dan di saat Kotaro ingin kembali ke restoran Jepang tersebut, terlihat perampok di restoran dan yang ditembak adalah seorang yang membuat Kotaro terkejut. Kotaro berkata, "Yuji." Kembali ke masa depan, Kotaro menangis setelah mengingat kejadian itu. Air matanya mengenai hadiah dari Yuji tersebut dan Kotaro berkata, "Andai ku bisa menjadi time leaper atau lompat waktu ke masa lalu." Tiba-tiba Kotaro dikelilingi oleh barir biru yang membuatnya terkejut dan sontak membuatnya hilang kesadarannya, dan tiba-tiba terdengar suara nada dering handphone. Kotaro terbangun di sore hari. Dia menganggap itu semua hanya mimpi. Dan setelah ia melihat handphonenya, terlihat tahun dan tanggalnya, yaitu tahun 2015. Tanggal Sabtu 21 Maret jam 16.33. Ia terkejut dan dia menyadari ia telah melakukan time leaper. Ia ingat bahwa hari tertembaknya Yuji adalah besok. Tiba-tiba dia pingsan karena terkejut. Ia terbangun di jam 17.26. 1 menit kemudian tiba-tiba ia dikelilingi barir biru kembali dan kembali ke masa depan. Ia menyadari kalau dia hanya bisa time leaper selama 30 menit. Ia pun kembali memikirkan untuk menyelamatkan Yuji. Ia berpikir untuk ke rumah Satomi. Ia berlari ke rumah Satomi menerjang hujan yang masih deras. Ia lupa karena payungnya tertinggal di tempat Yuji. Sesampainya di rumah
Satomi membuka pintu rumahnya dan langsung menutupnya karena kesal dengan Kotaro. Dan saat Satomi ingin pergi, Kotaro berteriak, "Jika kau ingin uji kembali, tolong dengarkanlah aku." Sontak Satomi sedikit terkejut, membuka pintunya dan membawanya masuk ke kamarnya. Pada saat itu Kotaro menceritakan semua kejadiannya. Satomi menyetujuinya dan akan membantunya untuk menyelamatkan Yuji dari insiden tersebut. Kotaro memberitahu saat ia berkata time leaper, kata Satomi, "Kalau kau bilang itu sekarang, nanti kau kembali ke masa lalunya sekarang," sambil menutup mulutnya Kotaro. "Hehe," kata Kotaro. "Apaan sih?" kata Satomi. "Haha." Setelah 1 jam lebih berbincang-bincang, mereka mencari data tentang kejadian Yuji tersebut. Mereka mengetahui sekitar jam 12:30 ke atas adalah terjadinya kejadian tersebut, dan di esok harinya mereka akan merencanakan semuanya. Minggu 22 Maret 2020 jam 12:28. Kotaro pergi ke tempat restoran dan menjalankan rencana mereka. Kotaro langsung berkata time leaper dan dia langsung dikelilingi oleh badai biru dan kembali ke masa lalu. Untungnya kali ini dia tidak pingsan. "Oh, Kotaro." Kejadian yang sama terulang kembali. Kotaro terdiam sejenak, membuat Yuji sedikit kebingungan. "Iya," kata Kotaro. Kata Yuji, "Ayo masuk, Kotaro." Kotaro sempat menghentikan Yuji. Kata Kotaro, "Yuji, apakah kita bisa pindah tempat?" Kata Yuji. Tumben kamu pengen ganti," kata Kotaro. "Ya pengen ganti aja sih," kata Yuji. "Gak mau." "Gak, aku maunya di sini," kata Kotaro mengembuskan nafas. Oke deh. Sesampainya di sana, Kotaro melihat jam, ternyata sudah jam 12:30. Ia memikirkan cara lain untuk keluar dari sini. Kata Kotaro, Yuji apa?" Kotaro, "Apakah kita bisa pergi sekarang." "Kemana?" "Ke rumah," kata Yuji. "Tunggu, ini ada hadiah dariku untukmu. Foto ini." Yuji, Satomi, dan Kotaro sambil menangis. Yuji yang berkata, Kotaro, "Kita pergi yuk." "Iya," dalam hati. Kotaro, "Aku harus ingat tujuanku." Melihat ke jam 12:38. Kotaro, "Ayo Yuji." "Oke." Mereka pun pergi ke rumah Kotaro, dan saat yang pas Kotaro menelpon polisi dan memberikan lokasi restoran Jepang tersebut. Di TV berita ada sebuah perampokan yang terjadi di sebuah restoran yang untungnya sudah diketahui oleh polisi. Yang tidak bukan, restoran itu adalah restoran Jepang yang sedang dikunjungi oleh Yuji dan Kotaro tadi. Akhirnya mereka merayakan ulang tahun Kotaro. Yang sebenarnya kejadian tertembaknya Yuji sama dengan hari ulang tahun Kotaro. Jam 12:58. Kotaro pergi ke masa depan kembali, dan di saat itu juga dunia sudah berubah, yang dimana di saat itu Yuji, Satomi, dan Kotaro sedang bersama dan mencegah pertemanan mereka yang rusak di masa lalu. Tamat. Nama Muhammad Nafis Rumo, kelas 7.1.